Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu seseorang yang berjuang serius untuk kamu tanpa main-main. Seseorang yang berjuang serius untuk kamu tanpa main-main. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu, karena mungkin memang tidak bisa mengcover semua orang ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Aku masih dalam periode penyakit yang selalu dialami sama para content creator ya. Batuk-batuk, mohon dimaklumi. Kita akan mulai pembacaannya. Kita akan lihat dulu teman-teman, energi seseorang. Siapa sih orang ini yang ternyata perjuangannya itu tidak main-main untuk kamu ya, seseorang ini ya teman-teman. Oh, energi Five of Swords. Teman-teman, orang ini sedang sepertinya banyak stres ya, oke? Karena dia itu banyak mengalami intimidasi, banyak mengalami mungkin di pekerjaannya dia atau di keluarganya dia ya, ada mungkin pergesekan teman-teman ya, sehingga banyak konflik gitu ya, internal ya, di dalam keluarganya dia atau di kerjaan dia, di dalam kehidupan dia gitu ya. Sehingga energinya itu stres ya, penuh dengan kesetresan kayak gitu ya, dan sangat mungkin banget dia dalam situasi yang terpojok ya. Mungkin ya, di dalam pekerjaannya posisi dia lagi nggak cukup baik, atau dia ada tanggung jawab baru, atau di keluarga juga dia harus ada tanggung jawab lain teman-teman ya. Tuh, situasinya penuh dengan angka 5 di sini. Semua penuh dengan kebimbangan, tantangan, rintangan ya. Sangat mungkin banget juga ada situasi clash ego antara kamu sama dia ya. Sora melihat di sini orang ini kayaknya sedang nggak bisa getting along gitu ya sama lingkungan sekitarnya nampaknya ya. Nggak bisa kayak sejalan gitu loh dengan orang-orang di sekitarnya ya, mungkin termasuk juga dengan kamu ya. Karena ada situasi konflik, ada situasi tantangan, sulit sejalan, kamu sama dia juga mungkin ada hal-hal yang bertubrukan, kalian belum sepakat teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan kamu juga berdealing dengan seseorang, tapi gimana pun juga dia punya energi yang sebenarnya sensual ya, ada energi sensual. Energi divine feminim dia sangat kuat. Dia juga mungkin sangat dekat dengan sosok ibunya ya. Dia juga orang yang sangat berfokus terhadap energi divine feminim ya. Orang ini juga sifatnya sebenarnya suka caring dan nurturing ya. Orang ini juga punya energi yang cukup dominan ya kalau Sora lihat ya. Di sini bahkan zodiaknya pun cenderung dominan. Jadi dia itu kayak suka untuk mendapat rekognisi, didengarkan, terus habis itu bisa jadi pemimpin kayak gitu ya. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada pencapaian. Orangnya sebenarnya cukup percaya diri ya. Namun orang ini saat ini sedang dalam situasi yang begitu banyak hal-hal yang terjadi. Ada face movement di sini, artinya banyak hal-hal yang terjadi di antara kamu sama dia. Itu banyak perubahan, ya, banyak situasi yang nggak stabil gitu ya. Karena mungkin banget keadaan dia itu menuntut banyak sekali situasi-situasi yang berubah-berubah. Kita coba lihat ya. Ada situasi apa antara kamu sama dia? Ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada mania love ya. Jadi mungkin banget kayak ada energi posesif ya. Mungkin banget kamu posesif ke dia posesif ke kamu, atau kalian sama-sama saling posesif. Dan ketika posesif kadang-kadang mungkin tanpa sadar
mengintimidasi atau menekan salah satunya untuk ngikut maunya dia, gitu ya. Ingat, tidak ada yang Sora bela, semua sifatnya Sora netral. Jadi kamu dengarnya jangan berpikir Sora membela siapapun ya. Jadi bisa saja dia ngerasa kayak kamu menekan dia, kamu juga bisa saja merasa dia menekan kamu, gitu ya. Salah satu atau sebaliknya, ya. Tapi kalian itu sebenarnya punya energi sinkronitas yang kuat, ya. Misalnya kamu bicara apa, nanti ternyata dia ngomong hal yang sama, kalian bisa sinkron. Ketika dia mau nelfon kamu, ternyata dia nelfon kamu duluan. Ketika dia mau chatting, dia juga chatting kamu. Jadi kayak connectionsnya itu kayak saling mengisi, saling telepati. Sora lihat di sini, tapi sayangnya ya, situasi ini juga hubungannya mungkin saja ada pola-pola berulang dalam hubungan kalian, ya. Mungkin banget, misalnya contoh ya, masalahnya itu adalah masalah itu lagi. Jadi kesalahannya itu lagi, cycles kan. Jadi ada pola di situ yang berulang banget teman-teman ya. Dan salah satu masalahnya adalah commitment issues ya. Satu, ada yang memang belum siap secara komitmen ya. Mungkin ada salah satu ya, kalau saudara lebih besar di dia ya, untuk komitmen issue itu mungkin belum bisa fokus karena memang belum siap mungkin secara ekonomi, belum siap secara pikiran, belum siap secara psikologi ya, seperti kayak belum benar-benar bisa firm gitu ya. Kalau menurut Sora dari kartunya ini ada commitment issues, dan mungkin sekali ada kesetiaan yang mungkin kamu tidak yakin orang ini bisa benar-benar setia dan berkomitmen ya, karena mungkin jiwanya masih apa namanya, bebas gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh seperti losing identity. Dia mungkin belum tahu jelas apa yang dia mau. Dia masih seling labil, ya, sehingga kamu juga serba dalam situasi yang apa namanya, membingungkan, ya. Dan terkadang kamu ngerasa jadinya kok lama-lama jadi aku ikutan kehilangan jati diri karena kamu mungkin banyak ngalah sama dia, ya. Tapi kamu seperti jadi lama-lama kayak, kok aku jadi kehilangan jati diri aku karena aku selalu ngebaikin kamu, gitu ya. Di sini tuh ada situasi berlari. Jadi mungkin banget ya, ada situasi kejar mengejar antara kamu sama dia. Nah, orang ini mungkin saja saat ini juga sedang lari karena ketidaksiapan dia, ya. Ya, saya bilang tadi, ada komitmen issue, ketidaksiapan dia, ya, yang sebenarnya dia lari gitu ya teman-teman, karena mungkin memang sedang terhimpit keadaan dan situasi ya. Namun sebenarnya hubungan ini juga berhubungan yang penuh dengan hasrat yang kuat, ada apa namanya, ada seksualitas juga di sana ya. Sehingga sekarang kamu sedang bingung ya, sedang menunggu, seperti kayak apakah memang, karena ini ada hubungan yang mungkin sekali menggantung teman-teman ya. Seperti mempertanyakan kayak apakah memang hubungan ini masih bisa dia lanjutkan, ataukah apakah memang sebenarnya hubungan ini masih bisa dijalani gitu ya. Seperti kamu menunggu dalam ketidakpastian karena ada situasi yang menggantung ya ketika dia lari itu. Tapi kita coba lihat ya, bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Teman-teman, sebenarnya di dalam periode dia lari itu, dia banyak berpikir loh. Ya, tuh, ini kartunya The High Priestess. Dia banyak berpikir, banyak mengikuti intuisinya dia. Di sini intuisi dia juga banyak mengarahkan dia, banyak membimbing dia. Juga ini ngomongin soal higher being. Jadi ada pribadi tinggi di dalam diri kita, yang si bijak di dalam diri kita, yang mengarahkan kita. Salah satunya dalam proses perjalanan spiritual ini. Ya, jadi sangat mungkin banget ada energi orang ini sedang berdiam diri, dan ketika dia berdiam diri, dia banyak mengikuti suara hatinya dia, ya. Jadi dia sedang mempertimbangkan soal kamu. Nah, dan ketika dia berpikir tersebut, ya, dalam perenungannya, oke, dia mendapatkan suatu perasaan bahwa dia tuh harus dengan jelas
objektif memikirkan tujuan dia tuh arahnya kemana, ya. Karena energi dia kan energi divine feminine ya. Jadi beberapa itu yang mungkin cenderung kayak pasif gitu ya, kesannya kayak kurang inisiatif gitu ya. Tapi ketika dia banyak berpikir, itulah di sana dia mulai kelihatan dengan jelas bahwa situasi hubungan kalian itu memang harus dilihat dengan logika. Harus dilihat secara objektif gitu ya. Dan harus ada kejujuran di sana. Jadi kayak apa yang sebenarnya diinginkan dalam hubungan ini. Dan di sini harus ada kemandirian gitu ya. Harusnya harus ada kejelasan gitu ya. Hubungan ini tuh seperti apa. Jadi bukan hubungan yang kayak aduh, nggak tahu deh jalannya mau kemana. Dan dia tahu gitu ya. Salah satu yang menjadi masalah itu adalah memang mungkin sekali ada situasi di mana tidak ada komunikasi yang to the point ya. Dan yang dia rasakan ketika dia lari tersebut, dia mulai mempertanyakan apakah kamu bahagia tanpa dia, ya. Karena mungkin banget di sini ternyata dia tidak bahagia tanpa kamu, ya. Dia mulai merasakan bahwa selama ini kalau kamu ngomong, kamu mungkin kasih nasihat sama dia, dan ketika kamu berdiskusi sama dia, sebenarnya segala sesuatu itu fair. Kamu juga cuma kepingin dia memperjuangkan hubungan, dia bisa berkomitmen, dia bisa to the point kalau bicara gitu ya. Dan ternyata dia itu terkadang sering sekali ya tidak bisa tidur, melek terus, kepikiran sama kamu, ya, kepikiran hubungan kalian. Oke. Banyak yang juga menunggu tanda dari kamu, ya, karena mungkin ketika dia sedang menjauh, kamu juga ikutan diem, kamu ikutan pasif gitu ya. Itu sangat mungkin. Dan dia merasa bersalah karena selama ini mungkin ya di dalam hubungan ini gitu ya. Banyak dia yang salah, tapi dia seolah-olah menyalahkan kamu gitu ya. Jadi kayak nggak gentleman lah ya gitu loh ya, nggak mau mengakui kesalahan. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu. Dia kepikiran kamu terus ya. Jadi itu salah satu mungkin motivasi utama ya kenapa dia pingin memperjuangkan kamu. Karena dia merasa awalnya, aku mungkin harus menghempas kamu pergi gitu ya. Karena sebenarnya dia takut untuk mulai komunikasi sama kamu. Kenapa dia menunda-nunda? Karena dia merasa segala sesuatu tuh belum waktu yang tepat gitu ya. Tapi kenyataannya dia kecarian kamu, ya. Karena memang ada energi yang terikat sama kamu. Nah itu yang membuat dia tuh kayak kenapa proses ini jadi panjang dan mungkin terasa sangat lama gitu ya. Karena ada energi di mana dia itu bergesekan dengan diri dia sendiri gitu ya. Dia merasa aku pengen lepasin kamu, takut untuk kontak sama kamu. Sekarang waktu yang belum tepat, tapi di satu sisi lain dia sangat tertarik sama kamu dan dia nyariin kamu kemana-mana, kecarian kamu gitu ya. Itulah yang jadi motivasi utama kenapa dia ingin memperjuangkan kamu gitu ya. Karena satu, secara hasrat dia itu masih sangat kuat sama kamu hasratnya. Jadi hasrat itulah yang menjadi suatu motivasi untuk dia memperjuangkan kamu ya. Dan sebelumnya kamu mungkin banget sudah banyak berkorban untuk dia gitu ya. Jadi dia merasa ya kalau aku menginginkan kamu juga, aku juga harus bisa berkorban untuk kamu gitu ya. Dalam artian pengorbanan itu harus terjadi dalam dua belah pihak gitu ya. Kalau sama ini tuh dia ego, mau jadi mengerti, tidak mau mengerti orang lain gitu ya. Dia pingin bisa lebih berkorban untuk kamu ya, mungkin secara waktu, secara tenaga. Dia pingin lebih mengusahakan memperjuangkan kamu dengan cara apa? Lebih kepada dia itu pingin lebih banyak lah menghabiskan waktu berdua aja sama kamu, quality time sama kamu. Karena selama ini mungkin banget kalian tuh jarang quality time, jadi kualitas hubungannya pun menurun ya. Dan dia mencoba untuk mengganti atau menggeser perspektif atau pemikiran dia. Sebelumnya orang ini tuh kalau ada apa-apa melihat dari sudut pandangnya dia melulu gitu ya. Jadi kesininya tuh dia kayak pengen lebih mengusahakan untuk melihat situasi dari sudut pandangnya kamu juga ya. Dan dia pingin untuk lebih berusaha ngebuat kamu lebih
Jangan terlalu stres, karena dia selama ini ngerasa dia sudah banyak kasih kamu stres, teman-teman, ya. Dan dia itu pingin melewati tantangan dan rintangan sama kamu, karena kalian di sini kan banyak situasi-situasi penuh dengan masalah, ya. Jadi dia pingin untuk, yuk sama-sama kita usahakan untuk melewati masalah atau melewati rintangan ini sama-sama. Itu salah satu perjuangan, karena mungkin selama ini ya kamu kan seperti berjuang sendiri gitu ya. Dia kayak lebih kepingin, yuk aku sekarang pingin berjuang sama-sama sama kamu, dan pingin perjuangannya salah satunya adalah dengan berkomunikasi sama kamu secara jujur, secara clear, secara jelas, ya. Karena sebelumnya kan orang ini mungkin gak banyak jujur sama kamu, gak banyak mengutarakan apa adanya gitu ya. Mungkin banyak menyembunyikan gitu ya. Dia pingin membuat situasi lebih seimbang, ya. Makanya kan Sora udah bilang, kalau selama ini terkesan kayak cuma satu sisi yang mengusahakan, dia pingin lebih menyeimbangkan kamu, ya. Dalam mungkin memberi atau menerima cinta. Orang ini pingin berhenti denial, ya. Karena sebelumnya dia banyak denial, memungkiri mungkin perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa, ya. Dan dia pingin lebih memanifestasikan hal-hal positif, ya. Hal-hal positif. Kalau sebelumnya dia banyak negative thinking, banyak pesimis, banyak nggak yakin gitu ya. Jadi kayak sebelumnya dia mungkin nggak yakin ketika banyak pola-pola berulang bisa selesai. Tapi ada energi dorongan pengen selesaiin sekarang, ya. Dan dia pingin menjadi seseorang pasangan yang lebih baik untuk kamu. Mungkin lebih romantis, lebih banyak menuangkan cinta, ekspresif. Karena mungkin sama ini ekspresi cintanya tidak begitu besar, ya. Dan yang pasti, dia itu ingin lebih bekerja keras lagi, ya. Untuk apa tujuannya? Kalau dia sukses secara finansial, otomatis dia akan bisa membangun relationship yang solid sama kamu, ya. Jadi dia mengejar kesuksesan, ya. Dan yang pasti yang pengen dia usahakan adalah dia meyakini kalau semesta itu mengarahkan dia bahwa kalian tuh energi dari soulmate atau pasangan jiwa, ya. Jadi kalau memang kepingin untuk bersatu harus ada usaha gitu ya. Dan yang pastinya dia pingin lebih melepaskan energi-energi negatif di dalam diri dia. Yang mungkin ada trauma, ada sakit hati, ada kecewa, ada emosi negatif, ada kebiasaan negatif gitu ya. Jadi dia pingin lebih melepaskan itu semua. Karena yang negatif itu mungkin saja menjadi suatu kendala, menjadi suatu halangan dalam relationship ya. Oke? Dan dia pingin jadi sosok yang lebih berani. Kalau sebelumnya dia banyak ketakutan, banyak kekhawatiran ya. Dia itu sudah mungkin lelah ya dengan banyak berpikiran negatif. Dia ingin menjadi sosok yang lebih berani untuk mengambil resiko, lebih mengesampingkan segala ketakutannya dia, overthinkingnya dia. Dan yang pastinya dia ingin lebih berdedikasi, lebih fokus, lebih tekun dalam memperjuangkan hubungan ini, lebih kayak menunjukin arah gitu loh, lebih kayak effort ya. Kalau sebelumnya usaha tidak ada atau kurang atau minim ya, dia pingin lebih berdedikasi mengusahakan hubungan ini teman-teman. Karena dia sekarang sudah bisa mulai menyadari dan menerima ada energi soulmate memang di antara kalian gitu ya. Dan sampai kapanpun dia tidak bisa terlepas dari kamu ya. Yang akan dia lakukan selanjutnya, teman-teman, secara energi jiwa orang ini semakin punya kesadaran ya, sehingga dia merasa ada persatuan yang akan terjadi ke depannya, lebih mengusahakan dan berdedikasi untuk kamu, karena dia merasa ini memang salah satunya adalah energi dari persatuan atau koneksi dari semesta ya. Jiwa dia itu secara energi lebih bisa mengenali. Kalau sebelumnya banyak terblocking, banyak belum jelas gitu ya. Terus habis itu selama ini dia tidak respect sama kamu, dia pingin lebih respect, menghargai kamu, usaha kamu, cinta yang sudah kamu beri. Intinya gitu sih, usaha yang pingin dia tujukan ya. Jadi secara otomatis ini semua akan berjalan secara perlahan-lahan teman-teman ya. Akan berjalan secara perlahan-lahan ya. Oke.
Dia mungkin akan melakukan cara tidak dengan cara kamu, tapi tujuannya adalah pada akhirnya satu tujuan, pingin bersama-sama gitu ya. Meskipun belum tentu perjuangan dia itu seperti perjuangan kamu. Mungkin dia punya cara dia sendiri, teman-teman. Tapi intinya adalah kalian akan sampai ke satu titik yang sama. Intinya gitu. Nasihat buat kamu. Teman-teman bersiaplah untuk banyak hal-hal yang akan, banyak pengalaman yang akan terjadi ke depannya. Jadi hubungan ini masih banyak prosesnya ya. Masih banyak petualangannya, masih banyak perjalanan dalam hubungan ini, bersiap-siap. Tapi ini juga bisa menandakan mungkin sekali kalian LDR sehingga harus ada yang travel, dia ketemu kamu dari jauh atau kamu ketemu dia ya. Dan hati-hati terhadap argumen ya. Argumen yang positif itu sebenarnya nggak salah karena itu sifatnya membangun, tapi jangan sampai argumen yang bersifat negatif malah terjadi pertengkaran dan keributan. Tapi intinya adalah orang ini ya sudah mulai menyadari bahwa dia harus melewati banyak masalah dan harus diselesaikan sama-sama sama kamu. Intinya gitu. Oke? Jadi tapi perjalanan masih berjalan gitu ya. Tapi ada mungkin sih akhir bahagia. Di sini ada celebrations. Jadi sangat mungkin ada akhir bahagia dalam hubungan ini. Ada perayaan, ada kebahagiaan, ada koneksi jiwa gitu ya. Good times are from hard work. Jadi kamu akan dapat hal yang positif dari hubungan ini setelah melewati banyak proses dalam relationship itu. Oke, intinya seperti itu. Dan teman-teman yang masih kepingin untuk beli gelang kupu-kupu yang jadi best seller di tempat suara kalau edisi kupu-kupu, gelang ametis ya, ini batu ametis asli, premium bahannya, silahkan dibeli karena batu ametis sendiri memang terhubung dengan cakra mata ketiga atau ajna. Dia membantu intuisi ya, dia juga membantu menghilangkan rasa sakit ya. Dan dia juga sudah suara booster dengan energi healing. Dia membantu untuk teman-teman untuk menarik energi cinta kasih ya. Jadi menarik energi cinta di dalam hidup dan kamu memberi dan menerima cinta kasih. Energi keseimbangan ya. Lalu di sini juga ada energi dari membantu manifestasi positif ya. Dan juga membantu grounding ya. Aku jual itu 265.000 kalau beli langsung di Instagram, atau di Tokopedia lebih mahal, tapi kalau di Tokopedia ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya. Silakan teman-teman beli dimanapun, oke. Stok terbatas, nggak usah masalah sama ukuran karena ini ukurannya sudah didesain untuk bisa dibesar kecilkan ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau masalah ukuran ini nggak ada masalah, dia bisa dibesar kecilin, disesuaikan sama ukuran pergelangan tangan kamu. Cantik banget ya. Yang ingat yang kamu beli bukan gelang biasa, ini gelang terprogram energi. Tapi ini bukan pelet, bukan susuk, bukan jimatan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya nanti bentrok sini bentrok sana, nggak ada. Oke? Dan stok terbatas, kalau sudah habis aku tidak bisa melayani PO untuk satuan 1 atau 2 buah karena ini import, jadi aku mesti ambil sekali banyak gitu ya. Silahkan dibeli segera seberuntung masih ada. Ini sampai belakangnya juga ini loh ya, kristal, cantik banget. Oke, Tokopedia-nya ada di bawah, Sora tulis juga linknya ya. Oh, zodiak bisa lihat ini. Zodiak yang terungkap ada Leo, Aquarius, Leo, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aquarius, Sagittarius, Libra, Leo, Aquarius, Sagittarius, Libra, ya. Itu yang cukup dominan. Kita coba tambahkan sedikit ya. Cek Sun Moon Rising-nya. Dan ada Taurus, Sagittarius lagi, Leo lagi, astaga naga, Gemini, dan Aquarius. Dicek ya, Sun Moon Rising Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabet ya, sekarang kita lihat alfabet. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti ini ya dengan jelas, kamu bisa lihat kartunya langsung, kamu bisa meet up sama Sora langsung, atau kamu bisa pesan paket video seperti di YouTube. Jadi aku akan bikinkan video seperti ini tapi hanya khusus untuk kamu saja. Aku videonya jadi bisa kamu tonton berulang-ulang, khususnya buat kamu yang sibuk, susah untuk mungkin menentukan waktu, seneng yang detail,
seneng Sora bacain secara jelas, secara gamblang, itu boleh banget ya. Itu salah satu yang diminati ya teman-teman ya. Atau teman-teman pingin baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri juga boleh ya teman-teman, sangat-sangat disarankan. Atau teman-teman pingin belajar tarot sama Sora juga boleh ya, buat yang serius mau belajar nanti Sora bantu. Oke. HIKBVENXFPCZNCUYW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu bookingannya. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.